Halo Surabaya, apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kami akan membahas BPJS yang tak tanggung 144 jenis penyakit dan BPJS layani pasien berbasis manajemen klaim, di mana BPJS ini merupakan badan hukum dengan tujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dasar hidup yang layak bagi setiap pesertanya. Dalam hal ini masyarakat khususnya. BPJS Kesehatan punya tugas memberikan hak kesehatan bagi masyarakat, namun belakangan di Surabaya masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS yang tidak menjamin 144 jenis penyakit. Selain itu, masalah BPJS berbasis manajemen klaim mengalami beberapa kendala. Lalu bagaimana respon Komisi D DPRD Kota Surabaya? Kali ini sudah bersama kami Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Piye, sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Dokter, ini kalau membahas soal BPJS sendiri ya, khususnya masyarakat Surabaya ini mengeluhkan adanya pelayanan dari BPJS Kesehatan karena ada sebanyak 144 jenis penyakit yang kabarnya tidak ditanggung penanganannya oleh rumah sakit. Ini kenapa bisa begitu, Dok? Ya, ini ada satu upaya efisiensi cost istilahnya. Kalau waktu lalu sakit apa aja pokoknya datang ke UGD, sehingga beban rumah sakit itu menjadi lebih besar. Beban rumah sakit besar, hutangnya besar, dan semakin lama untuk pembayaran BPJS. Dan itu merupakan beban yang luar biasa untuk BPJS. Oleh sebab itu, BPJS ini mengoptimalkan adanya puskesmas, sehingga puskesmas itu sebagai garda pertama, setidak-tidaknya dia bisa menyaring 144 penyakit yang harusnya bisa dilakukan di puskesmas. Seperti itu. Oke, lalu seperti apa nih jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya tersendiri, Dok? Terutama jika dilihat dari kemampuan para petugas medis di vaskes tingkat utama, khususnya di puskesmas sendiri ya. Nah, tentunya sekarang ini harusnya waktunya pemerintah itu memajukan semua puskesmas. Tidak ada pilih-pilih lagi. Karena apa? Puskesmas ini adalah pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Paling dekat. Jadi kalaupun ada emergensi ataupun ada kegawatan, kalau puskesmas itu punya kemampuan jaga 24 jam, itu solusi yang luar biasa. Solusi yang luar biasa baik untuk BPJS maupun untuk pemerintah setempat. Karena apa? Karena tidak perlu lagi oyang-oyong istilahnya jauh-jauh pergi ke rumah sakit, tapi bisa diselesaikan di puskesmas. Pertanyaannya, apakah puskesmas siap untuk melakukan itu? Kalau sampean tahu pelayanan puskesmas kan waktu yang dulu sederhana, tapi sekarang ini udah diberikan kemampuan yang optimal oleh Dinas Kesehatan, dan saya melihat dari beberapa kali kunjungan, hampir 1 minggu bisa 2 kali kunjungan ke Dinas Kesehatan untuk mempelajari apa yang menjadi kinerja mereka. Saya rasa sudah cukup bagus. Cuman sekali lagi, sebagus-bagusnya Dinas Kesehatan, kalau tidak mendapatkan kelompok anggaran yang baik, maka bagaimana ya? Kerjanya bagus, kemudian pelatihan sudah dilakukan, tapi anggarannya terbatas. Jadi harusnya ada konsentrasi anggaran untuk puskesmas bisa menjadi optimal, sehingga puskesmas ini mempunyai kemampuan yang lebih yang bisa dipakai untuk garda yang terdepan. Oke, lalu bagaimana kalau semisal dari kondisi pasien khususnya warga Kota Surabaya nih ya, Dok ya, yang kondisinya itu darurat, itu apakah memang harus melalui tahap puskesmas terlebih dahulu atau bisa diutamakan untuk ke rumah sakit itu tadi? Iya, kalau sekarang sih saya melihat strateginya harusnya garda yang terdepan itu yang melayani dulu. Jadi ada panas yang mungkin hanya sumber begitu, 36, 37 atau 37 lebih, itu sudah diatasi di puskesmas dulu. Puskesmas harus standby seperti UGD sekarang. Jadi UGD-nya Surabaya ini sekarang ada di titik-titik puskesmas itu. Itu adalah strategi yang bagus. Pasti kalau ini dijalankan, mungkin triwulan pertama aja, dia bisa mengikis kos untuk BPJS di dalam tahap-tahap yang pertama. Kebijakannya sangat bagus, tetapi untuk kenyataan di lapangan, Mas, tidak seperti yang ada di teori.
Contohnya nih, ini bisa sharing nggak nih? Apa monggo dok? Hari ini saya mendapatkan pasien 79 tahun laki-laki, mbah-mbah yang konon melapor ke saya melalui telepon. Dia mengatakan bahwa ini mbah perempuan ya, dia mengatakan tolong suami saya dok, kami hidup sendirian dan saya nggak punya apa-apa, sedangkan saya aja hidup ditopang oleh urunan masyarakat. Tetapi saya tidak tega dok karena ini suami saya sudah keluar darahnya dari hidung. Apakah suaminya panas? Ya panas tapi panasnya suam-suam. Kemudian sekarang ini lemes dan keluarlah mual muntah. Maka saya sebagai dokter saya berpikir sesuatu yang paling kritis dulu. Yaitu mbah ini kena demam berdarah. Karena ini sudah masuk di dalam musimnya dan ini harus segera ditangani. Maka saya beritahu bahwa segera hubungi 112, fasilitas pemerintah yang paling cepat, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suwandi, karena lingkungannya tidak jauh dari Rumah Sakit Suwandi. Nanti beritahu bahwa sudah konsultasi dengan Dr. Michael, Komisi D, supaya jelas. Dan saya sendiri memang sudah beberapa kali untuk memberikan kebijakan di Rumah Sakit Suwandi bahwa sebaiknya pasien itu ditolong dulu. Kalaupun nanti prosedurnya melalui puskesmas, itu nanti akan dijelaskan setelah pasien ini reda, baik kejangnya, panasnya, atau mimisannya. Nah, setelah dia terbebas dari hal-hal yang masuk di dalam kriteria kritis, maka bisa dibawa untuk melanjutkan ke puskesmas. Dan ternyata saya mendapatkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Suwandi, yaitu Dr. Billy, di mana oke dok, walaupun ini resiko saya tidak terbayar oleh BPJS, karena pasien ini ditem, diukur suhunya, itu tidak sampai 40. Syarat dari BPJS 40 derajat baru bisa diklaim. Artinya kalau ini diteruskan, maka beban dana yang harus dibayarkan oleh BPJS itu dicoret. Dan rumah sakitlah yang menanggung bantuan untuk pemerintah. Sebenarnya rumah-rumah sakit yang seperti ini itu sudah melakukan CSR yang terbesar untuk umat. Kebanyakan rumah-rumah sakit ini banyak didemo dan dilakukan protes dari masyarakat. Mereka tidak tahu bahwa berapa yang harus rumah sakit ini bayar. Karena apa? Karena dana yang diklaimkan oleh BPJS itu tidak memenuhi persyaratan mereka. Oke, baik. Dokter, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kami akan membahas soal BPJS yang melayani pasien berbasis manajemen klaim. Ini seperti apa? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. LPG ini termasuk juga soal tadi pernyataan Pak Prabowo soal yang tidak bekerja untuk rakyat saya singkirkan begitu ya. Ini benar-benar apa ya, sinyal yang kuat sekali di 100 pemerintahan Prabowo Gibran begitu, walaupun tadi Anda menyebutkan itu sekali lagi hak prerogatif dari presiden. Tapi kemudian Pak Prabowo apakah langsung menegur dulu, langsung tegur dulu, atau memang udahlah nggak perform nih yang ini nih gitu kan? Ini kan pernyataan yang sesungguhnya beberapa kali disampaikan dalam banyak kesempatan soal pengingat ya, pengingat kepada semuanya sebenarnya, kepada kami, kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pada jajaran kabinet, jajaran pemerintahan, untuk ya semua apa yang dilakukan kepentingan masyarakat bangsa dan negara itu dulu. Jadi kalau nanti ada yang tidak bekerja gitu ya untuk kepentingan yang itu gitu yang tadi saya sebutkan, kepentingan masyarakat bangsa dan negara, ya wajar dong Pak Presiden menegur, wajar dong Pak Presiden mengevaluasi, kan semua ada ukurannya, ada standarnya, ada parameternya, ada KPI-nya ya, ada untuk mengukur kinerja semua yang ada di pemerintahan termasuk pembantunya Bapak Presiden, apalagi menteri, wakil menteri, kepala badan itu kan betul-betul dipilih langsung dan dilantik oleh Bapak Presiden dan itu menjadi pembantu Pak Presiden. Kapanpun Pak Presiden bisa mengevaluasi itu, tapi kembali itu hak prerogatif. Kami yakin Pak Prabowo itu melihatnya kinerjanya kok
Mbak Adisti, apa yang dilakukan oleh siapapun di pemerintahan itu berbasis pada kinerja kok. Tidak ada yang lain. Ya sepemahaman kami apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyingkirkan dulu hal-hal yang politis, lalu mengedepankan, memprioritaskan hal-hal yang tadi kinerja. Jadi semua menteri, kami semua di pemerintahan itu dinilai berbasiskan pada kinerjanya, bukan yang lain. Sehingga apa? Sehingga betul-betul Pak Presiden ketika misalkan melihat ada plus minus gitu ya, ada bolong-bolong, ada positif negatif dari menteri itu kan Pak Presiden sendiri yang tahu dan paham. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kami melihatnya ya itu semuanya hak kewenangan beliau, dan kami yakin apa yang dilakukan oleh Pak Presiden tadi kembali untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Jadi nggak usah khawatir Mbak Adisti soal reshuffle ini, semuanya Pak Presiden yang tahu kok. Pak Presiden tahu persis apa yang akan dilakukan gitu, apa yang akan dibenahi gitu. Siapa-siapa misalkan yang bagus, siapa yang tidak, itu ada pada wilayah kewenangan Bapak Presiden. Kalau KPK itu kan berarti kan ada unsur-unsur pidana di situ gitu Ya, ya. pidana korupsinya. Korupsinya apa sebenarnya? Apa? Jadi Kelihatan kentara. Oke, Soal gini. apa? Penyalahgunaan wewenang. Jadi yang atau kita apa? ini kan begini, banyak orang mempersoalkan tentang pagar laut. Kalau pemasangan pagar laut itu yurisdiksi tindak pidana umum. Bidung. Oke ya, tapi kalau misalnya di atas laut ada terbit sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, itu bisa juga korupsi. Tapi menurut saya itu hal yang kecil. Jadi korupsi di PIK ini banyak macam-macamnya. Kecil di tengah lautan. Ya, jadi kita melihat proyeknya nih, PSN-nya. Jadi yang kita soroti PSN-nya. Jadi PSN-nya bermasalah Ya, memang. menurut kita mulai dari PSN sampai penerbitan sertifikat itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Pertama, diduga kuat penerbitan wilayah PIK menjadi PSN, proyek strategis nasional, yang menurut kacamata kita itu harus punya kriteria-kriteria yang ketat. Jadi sebuah wilayah ketika ditentukan oleh pemerintah itu menjadi proyek strategis nasional, dia punya indikator yang jelas, yang memang peruntukannya untuk kepentingan publik. Dan proyek itu rata-rata diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, bukan murni swasta. Oke ya, dari situ. Kita melihat ini kok ada sebuah proyek yang sebenarnya kalau kita bicara indikatornya, ini masih kita bisa berdebat. Bukan saya bilang nggak tepat, tapi masih bisa berdebat panjang. Tepat nggak ini? Sehingga kita lihat, wah ini ada masalah nih penetapannya. Dan ada dugaan. Masalahnya, kadang-kadang kalau sebagai pengalaman saya sebagai ketua KPK itu biasanya ada kong kali kong di balik itu. Penerbitan surat-suratnya Ya, termasuk. Penetapannya. Penetapannya, Biasanya PSN. begitu pengalaman kita lihat. Penetapan PSN-nya. PSN itu biasa ada kong kali kong, ya. Ada suap menyuap, ada kickback, gitu-gitu ya. Kira-kira ada macam-macam. Ada gratifikasi. Tapi lebih jauh daripada itu, bukan sekedar itu menurut saya. Di situ ada kerugian negara. Kenapa kita bisa menyimpulkan untuk sementara kerugian negara? Karena begini, ketika wilayah yang ada di PIK, ya, itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan tadinya aset negara. Iya. Oke? Iya. Tapi ketika ditetapkan, itu banyak wilayah-wilayah tertentu itu yang menjadi hilang. Misalnya sungai, di Uruk dan lain-lain sebagainya, di Timun dan lain sebagainya, itu kan menjadi hilang. Ada wilayah-wilayah tertentu, misalnya desa-desa tertentu itu menjadi hilang. Padahal itu kan aset negara. Iya. Berarti ada kerugian negara dong. Oke? Sehingga kita melihat, wah ini ada korupsi nih. Ada wilayah-wilayah, ada aset-aset negara yang menjadi hilang ketika ditetapkan. Kerugian negara itu akan gugur jika bisa dibuktikan bahwa proyek ini atau kebijakan ini bisa memunculkan deretan keuntungan untuk negara. Iya. Dan dalam hal ini Kak Abraham nggak melihat bahwa di PSN untuk Saya nggak keuntungan negara. melihat, saya cuma melihat ini kan menguntungkan korporasi. Kalau menurut saya, dan lebih ironi lagi menurut saya, ini kok kawasan dijadikan kawasan kayak kawasan eksklusif, tersendiri, tertutup. Gitu kan, tidak memberi akses yang luas kepada penduduk lokal. Itu yang aku marah. Nggak boleh ada orang yang semenang-menang mengkaplin sebuah wilayah menjadi wilayah yang strategis, wilayah eksklusif, memajar dan melarang penduduk lokal masuk ke situ. Nggak boleh. Kalau ada korporasi yang melakukan ini atau ada orang yang melakukan ini, mengatur negara, nggak boleh orang ini dibiarkan.
Anda kembali bersama kami masih membahas BPJS tak tanggung 144 jenis penyakit dan BPJS yang melayani pasien berbasis manajemen klaim. Masih bersama kami juga Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes Komisi D DPRD Surabaya. Dokter, tadi kan sebelumnya kita berdua sudah sempat membahas mengenai penyakit yang 144 jenis ini tadi itu tidak ditanggung oleh BPJS, dan salah satunya tadi dokter sudah cerita juga ada salah satu cerita dari warga Surabaya yang akhirnya ditangani oleh Rumah Sakit Suwandi begitu. Tapi ini mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya, 144 jenis yang dicoret dari pembiayaannya BPJS sendiri itu kalau boleh tahu apa saja nih, Dok? Ya banyak ya Mas Deli ya. Kurang lebihnya Ya, Dok, kurang lebih yang paling menonjol yang sudah saya meminta kebijakan dari BPJS Surabaya itu semacam kriteria panas 40 baru bisa ditangani UGD. Apakah bisa diturunkan dengan tahapan bahwa kalaupun panas tidak sampai 40 tetapi kelihatan nafasnya sudah sesak, kemudian dia ada kejang, kesadaran menurun, tolonglah jangan karena panasnya tidak sampai 40, maka pasien ini harus dipindahkan ke puskesmas. Karena apa? Karena sekali lagi puskesmas kita masih belum dioptimalkan secara maksimal. Mereka juga punya dokter, dokternya bagus, perawatnya bagus, bidannya bagus. Tapi kalau alatnya juga nggak ada, terus bagaimana? Dan kemudian berikanlah kesempatan mereka itu mempersiapkan. Karena apa? Seakan-akan ini sesuatu yang mendadak. Dari Januari harus berlaku. Nah, hal ini yang membuat istilahnya orang Surabaya gendandapan. Dan gendandapan inilah yang membuat tenaga kesehatan dan manajemen puskesmas juga harus mengatur strateginya seperti itu. Dan sekarang saya rasa masuk bulan kedua ini mereka udah pasang kuda-kuda Mas. Jadi mau nggak mau mereka mengasah kemampuannya untuk bisa menerima pasien 24 jam. Apakah betul-betul 24 jam pertanyaannya? Kita yang harus mengawasi. Itu kerja dari DPRD Komisi D. Jadi kita harus mengawasi apakah puskesmas ini mencanangkan 24 jam. Betul-betul ada yang jaga Mas. Misalnya persalinan 24 jam di 26 puskesmas. Apakah betul kalau istri-istri yang mau melahirkan ini bisa ditangani atau berhadapan dengan bidan atau dokternya yang ada di puskesmas? Saya tidak akan mau lihat yang lain Mas, cuman lihat jadwal jaganya aja. Siapa yang jaga shift pertama, shift kedua, shift ketiga, 24 jam loh Mas. Jadi cukup berat karena saya sendiri juga dokter UGD dan dokter ICU sebelumnya ya. Kemudian saya bisa mengerti bebannya ini luar biasa berat. Tetapi sekali lagi semua ini bisa diatasi kalau kita bisa bekerja sama tenaga kesehatan di puskesmas maupun kebijakan yang ada di rumah sakit. Baik, dokter, ini kan sebelumnya sempat terbahas bahwa BPJS sendiri ini akan berubah menjadi berbasis manajemen klaim begitu ya dok ya. Terkait permasalahan ini BPJS yang melayani pasien berbasis manajemen klaim, bagaimana tanggapan dari DPRD Surabaya sendiri terkait hal ini dok? Ya, tanpa ada persyaratan 144 itu aja, rumah sakit itu udah ngos-ngosan. Saya itu mengawasi 3 rumah sakit. 1 rumah sakit BDH, kedua rumah sakit Suwandi, dan yang ketiga rumah sakit Eka Candrarini yang baru. Rumah sakit, 3 rumah sakit ini kinerjanya luar biasa. Jempol saya sampai habis saya kasihkan ke mereka. Dan kelihatan sekali apa yang menjadi antrian. Saya kalau datang itu saya cuma ngelihat aja. Berapa itu orang-orang yang berdiri kemudian antri. Saya sudah tidak melihat itu. Karena apa? Mereka udah mengatur jam sekian sampai jam sekian, berapa pasien yang akan dilayani. Jam sekian sampai jam sekian itu berapa orang. Sehingga saya waktu datang ke sana pengawasan, saya ngelihat ternyata orang-orangnya dapat tempat duduk semua. Dan itu buat saya, kepuasan hati saya melihat bahwa mereka memanusiakan orang. Karena apa? Orang itu tidak dibiarkan menunggu sekian lama untuk mendapatkan bantuan. Mereka tuh orang sakit, bukan orang sehat yang disuruh tunggu. Mereka bukan orang yang antri beras, orang sehat antri beras. Mereka ini sakit. Jadi kalau mereka ada yang duduk-duduk di lantai, kemudian disuruh berdiri, bayangkan kalau orang tua kita sendiri dibegitukan. Kan kita nggak mau. Jadi akhirnya saya melihat luar biasa. Di BDH luar biasa bagus. Suwandi
apalagi the best. Kemudian Eka Candrarini sekarang menata. Eka Candrarini itu bagus sekali Mas Deli. Sudah pernah ke sana? Kebetulan belum, Dok. Nah, pasien itu satu persatu itu diperhatikan. Kebetulan Direktur BDH dan Direktur Eka Candrarini itu satu orangnya. Nah, dokternya satu, direkturnya satu, dan luar biasa. Bagus sekali manajemennya, dan saya melihat mereka dilayani secara prima. Oke, baik. Dokter, ini mungkin sebagai masyarakat juga ada gambaran ya, Dok ya. Ini nanti kalau semisal akhirnya pasien dirujuk ke rumah sakit, ini sistematikanya seperti apa, Dok? Apakah mereka harus membayar terlebih dahulu lalu akan klaim ke BPJS atau bagaimana, Dok? Ya. Masyarakat nggak usah bingung, karena justru kita ini memperhatikan kembali lagi ke puskesmasnya. Jadi kalau kita punya keluhan, misalnya kemarin itu ada anak-anak yang sakit, dia WA saya, "Dok, ini tetangga saya dia nggak punya BPJS, tetapi dia ada KTP. Katanya dokter kalau bisa pakai KTP itu bisa gratis pakai dana APBN ya." Jadi akhirnya saya suruh ke puskesmas dulu. Ternyata setelah dari puskesmas dilihat dan dilayani di sana, anak ini harus segera dirujuk. Kalau sudah ada rujukan puskesmas, rumah sakit pasti terima. Yang jadi polemik, kalau ini belum diperiksa puskesmas, kemudian warga yang tidak tahu langsung datang ke UGD, maka itulah terjadi peperangan antara yang namanya dewan, negosiasi dengan manajemen rumah sakit, kemudian baru tolonglah. Kalau disuruh lagi pulang kan dia sudah akan menjadi kritis. Tetapi sekarang rumah sakit menjadi lebih lunak, tetapi Mas Deli, sebentar lagi akan ada pertemuan Persatuan Rumah Sakit, BPJS, dan kami anggota dewan. Dan inilah yang akan membuat satu kebijakan-kebijakan itu. Saya tahu bahwa pimpinan atau manajemen BPJS yang ada di Surabaya, maaf ya, saya bisa menilai ini paling baik, paling ada kebijakannya. Jadi ya wes rapopo lah itu BPJS kita. Karena apa? Setiap kota itu punya kebijakan sendiri-sendiri loh Mas. Jadi bukan ini kebijakan pusat. Pusat mengatakan seperti itu, 144 tidak boleh diterima di UGD. Tetapi oleh BPJS Surabaya, oke lah, untuk menolong masyarakat Surabaya ini diberikan kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan ini memang satu kebijakan yang luar biasa dari pimpinan BPJS di Surabaya. Oke, baik. Mungkin bisa dibilang BPJS Surabaya lebih lunak begitu. Iya, ya? betul Mas Deli. Baik, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas soal respon masyarakat terkait persoalan BPJS di Surabaya. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Kami yakin ya, semua sudah bekerja keras. Sekali lagi Mbak Adisti, kami ini tadi tidur ya, para menteri juga tidur 3-4 jam. Kami juga di kantor komunikasi kepresidenan juga sama. Ya, kami ingin berbuat yang terbaik. Sekali lagi soal penilaian itu kembali kepada publik ya, kembali kepada masyarakat. Dan soal sekali lagi evaluasi kinerja menteri, baik buruknya, positif negatifnya gitu, itu kewenangannya tetap ada pada Pak Presiden gitu. Itu semuanya Mbak Desi sendiri bilang 100% ya kan, 100% itu adalah kewenangan dari Bapak Presiden. Dan kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Desi, dan rakyat Indonesia pun tahu itu. Oleh karena itu sekali lagi kami pastikan kami bekerja keras, para menteri juga bekerja keras. Ya tentu kembali kepada penilaian publik ya, baik buruknya, positif negatifnya tentu publik yang tahu. Dan sekali lagi semua menteri sudah bekerja keras, habis-habisan, mati-matian, berdarah-darah. Ya tentu tidak ada yang sempurna, tetapi kami ingin maksimal dalam bekerja apapun itu. Semua menteri yang tadi dicatat oleh Mbak Adisti ya, saya berdasarkan Selios. Kami yakin beliau juga punya program yang jelas, punya prestasi, dan di survei yang lain juga kan nama-nama itu juga tinggi juga gitu di lembaga survei yang lain. Jadi oleh karena itu kembali kami ingin jelaskan Mbak Adisti soal kinerja yang tahu adalah Pak Presiden yang bisa menilai, yang bisa mengevaluasi. Termasuk tadi apapun soal reshuffle itu kewenangannya hanya ada di beliau. Presiden.
Satu kong kali kong ya, dugaan ya, dugaan. Kedua soal potensi kerugian negara, masih potensi kan lah ya. Nah kalau misalnya katakanlah ini benar terbukti, siapa kira-kira tersangkanya? Siapa paling bertanggung Yang jawab? bertanggung jawab. Ini menarik nih Siapa pertanyaannya. paling bertanggung jawab? Kalau soal siapa tersangka atau siapa bertanggung suspeknya, jawab, kalau kita lihat siapa suspeknya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Tentunya dengan pengawasan kita, karena kan kita juga pasti punya cara untuk melihat kasus ini ya. Punya cara untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Jadi kan di kepala kita juga kita tahu nih siapa yang seharusnya jadi suspek. Nah, ya. Abang kan malah jadi ketua Sudah KPK, ketahuan ya, jadi sudah udah tahu ketahuan sebetulnya. kan. Tapi Gitu. indikasi- Jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Ini pertanyaannya sebenarnya nih. Indikasi Mas Yogi aja. udah tahu nih soal Indikasi intervensi eksekutifnya dari mana? Kita berangkat dari pengalaman Kak Abraham sebagai Iya. ketua KPK. dalam kasus-kasus besar. Pasti kan ada Itu indikasi-indikasinya. Kalau dirunut, ini supaya publik tahu juga. Karena ini kan tiap hari kita memberitakan jumpa pers, konsultasi akan saya bereskan dari berbagai pihak. Tapi sampai sekarang nggak jelas-jelas juga. Kalau dalam kasus seperti ini, dari mana nih urut-urutannya? Urutannya. Urutannya begini. Eksekutif tertinggi lah Bang. KPK itu undang-undangnya menjelaskan bahwa KPK itu menangani kasus-kasus korupsi yang grand corruption ya, yang ada batas maksimalnya. Kemudian yang bisa disidik KPK adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Siapa itu pihak-pihak terkait? Swasta. Oleh karena itu kita lihat penyelenggara negara. Siapa di penyelenggara negara? Penyelenggara negara itu mulai dari tingkat bawah loh. Bisa kepala desa, Bisa kepala negara. menteri. Jadi menteri itu penyelenggara negara. Kita urut-urut. Misalnya Dari paling kementerian, Setelah menteri, kementerian ini yang penyelenggara kementerian, kepala desa, bupati, ya, gubernur mungkin juga ya sampai level tertinggi, menteri, sampai ke presiden, level tertinggi. kan Oh, gitu. presiden. Jadi kan gampang aja deh. Siapa pihak swastanya? Saat itu? Agung Sedayu. Siapa Agung Sedayu? Aguan dan kawan-kawan dan anak perusahaannya. Clear kan? Anda kembali bersama kami masih dalam membahas BPJS tak tanggung 144 jenis penyakit dan BPJS yang melayani pasien berbasis manajemen klaim. Masih bersama kami juga Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Dokter, tadi kita sudah membahas lebih dalam bagaimana sistematikanya, bagaimana tentang penyakit yang 144 jenis tadi itu tidak ditanggung lagi oleh BPJS. Namun berbeda ternyata di BPJS Surabaya masih lebih lunak begitu ya dok betul, ya. Nah betul. ini mengenai respon masyarakat terkait persoalan BPJS di Surabaya sendiri dok ya. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat Surabaya terkait isu atau 144 jenis penyakit tadinya yang tidak ditanggung di rumah sakit dok? Responnya sendiri bagaimana dok? Ya, ini pertanyaan keren. Warga Surabaya sebelum ini memang terjadi carut-marut. Sehingga saya menemukan dua kasus. Yang pertama kasus anak-anak yang panas kemudian kejang. Dia datang ke rumah sakit pemerintah karena ini masih aturan baru sehingga dokter jaga pun agak khawatir untuk dimarahin oleh manajemen rumah sakit. Sehingga anak ini diminta untuk ke puskesmas sesuai aturan. Karena bapak ibunya juga khawatir anak ini sudah lemes dan belum mendapatkan pertolongan dari rumah sakit yang pertama, maka dia minta tolong lagi di rumah sakit yang kedua, yang juga rumah sakit pemerintah. Dan pada waktu memohon untuk di rumah sakit yang kedua, sama, karena ini peraturan masih anget, jadi belum ada kebijakan yang dikeluarkan. Maka yang di sini pun mengatakan sebaiknya untuk panas di bawah 40 derajat, ini ditangani di puskesmas. Dan akhirnya bapak dari anak ini harus gadai motor ini. Kita perlu tahu bahwa motor ini adalah tulang punggung dari keluarga ini, sehingga tanpa motor itu maka keluarga ini tidak makan. Dan karena untuk menyelamatkan nyawa si anak ini, maka motor itu digadai dan dia datang ke rumah sakit swasta. Anak ini beberapa hari, mungkin 3-4 hari kalau nggak salah, itu sudah menghabiskan dana sekitar 38 juta dan itu pun mungkin gadainya pun masih kurang. Sampai sekarang gadai itu tidak bisa tertebus, anak sudah sehat tetapi suaminya yang tidak sehat, bapaknya yang tidak sehat. Waktu itu saya sudah berteriak di semua media dan saya mengadakan jumpa pers untuk menentang ini. Karena tidak boleh
ada anak-anak warga Surabaya yang mempunyai nasib seperti ini. Dan akhirnya saya mendapatkan laporan yang kedua. Kebetulan ini keluarga dari wartawan, menyakitkan sekali. Karena wartawan ini saya cukup kenal dan sangat kritis di medianya. Dan anak ini juga mendapatkan penolakan karena aturan yang begitu tegas. Dan setelah itu saya lebih intens lagi berbicara di media sosial untuk menyerukan bahwa mohon dengan sangat kemanusiaan yang harus diambil oleh dokter, itu saya kembalikan ke sumpahnya. Jangankan anak atau pasien itu datang ke UGD, kemudian disuruh pergi ke puskesmas, saya yang harus melihat pasien yang ada di pinggir jalan aja, kalau ada yang sakit. Saya sebagai dokter yang disumpah harus menolong orang ini. Jadi apalagi kalau orang pasien ini, anak-anak ini sudah datang di muka kita dan ini situasinya di UGD rumah sakit. Apakah itu harus dipindahkan ke puskesmas? Tolong dulu masalah tidak bisa bayar ataupun dia tidak diklaim oleh BPJS. Ingat sumpahnya. Apa sih yang disumpah kepada kita sebelum kita jadi dokter? Masyarakat itu menghargai sosok dokter karena dia itu disumpah. Satu-satunya profesi yang mendapatkan status yang tinggi di masyarakat itu dokter. Jadi kalau kita sudah lupa dengan sumpah kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang saya ceritakan tadi. Sekali lagi, jangan ada kasus yang ketiga dan keempat. Karena kami, Komisi D, akan mengawasi semua dokter yang melayani di rumah sakit pemerintah ataupun di tempat klinik swasta yang menolak pasien kritis yang warga Surabaya, itu adalah tanggung jawab kami. Dan bagi warga yang mengalami hal yang tidak enak, datang ke Komisi D. Tidak perlu bawa surat, nanti dari sekretaris dari Komisi D akan menuliskan berita acaranya. Kami yang punya tanggung jawab. Anda memilih saya, Anda yang memberikan gaji saya siap berdiri untuk Anda semua warga Surabaya. Itu pesan saya. Oke, baik dokter. Mungkin kurang lebihnya tadi sudah disampaikan sama dokter ya, kalau masyarakat sendiri sebenarnya tidak perlu risau gitu ya dok ya mengenai aturan terbaru dari BPJS yang 144 jenis penyakit ini tidak ditanggung. Tapi kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya untuk aturan tersebut mengenai 144 jenis penyakit ataupun soal manajemen yang berbasis klaim ini tadi, apakah sudah disosialisasikan ke masyarakat Surabaya dok? Pertama memang sosialisasinya bertahap ya. Kalau sekarang rasanya masyarakat sudah lebih paham. Oke. Dan saya menghargai dengan program periksa gratis check up dari Presiden, di mana Pak Prabowo memberikan suatu kebijakan yang sangat luar biasa, yaitu setahun sekali, terutama pada ulang tahun kita hanya menunjukkan KTP, kemudian kita bisa datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, kita akan mendapatkan pelayanan check up. Jadi check up ini kata-kata yang saya senang, karena apa? Itu preventif. Jangan kita ngurusin orang sakit, karena orang sakit ya sudah seperti itu kondisinya dan kita berusaha untuk mengobatinya. Kosnya lebih gede mas. Tetapi kalau kita ngurus orang sehat yang lebih banyak daripada orang sakit, supaya tidak sakit, yang dicanangkan Presiden, very good. Pak Prabowo teruskan itu, walaupun itu menguras anggaran negara, tetapi masyarakat Indonesia tertolong oleh tindakan preventif itu. Itu adalah satu-satunya preventif yang dilakukan setahun sekali pada waktu kita ulang tahun. Aduh, cantik sekali ini program ini. Semoga aja ini bisa dilakukan pemeriksaan untuk rakyat Indonesia rutin, sehingga kita tahu bahwa kelemahan saya darah tinggi misalnya, atau kelemahan saya ada diabetes, kelemahan saya ada kolesterol atau asam urat atau apa. Sehingga saya bisa menjaga pola makanan saya. Ini yang saya suka.
preventif lebih penting daripada kuratif, Mas. Karena memang benar apa kata pepatah zaman dulu ya Dok ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes. Ya. Baik, mungkin tadi sudah diingatkan juga sama dokter kalau ada apa-apa mungkin butuh bantuan bisa langsung menghubungi anggota Komisi D juga ya Dok ya. Kalau butuh bantuan mengenai BPJS-nya juga atau bagaimana soal klaimnya. Kurang lebih seperti itu pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang BPJS tak tanggung 144 jenis penyakit dan BPJS sendiri yang melayani pasien berbasis manajemen klaim. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Dr. Michael Laksudimulyo, MBAMKes, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.